Shalom, selamat pagi. Ini yang jadi pesan Tuhan bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh ya, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan ayat yang menjadi dasarnya adalah 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung ya. Jadi kemarin juga kita udah dengar terus bahwa apa itu berusaha sungguh-sungguh ya. Dari beberapa terjemahan ternyata ya berusaha sungguh-sungguh itu berusaha lebih keras ya. Berusaha lebih rajin, lebih giat. Dan ada usaha atau pakai usaha gitu lebih lagi. Jadi nggak ada yang berusaha sungguh-sungguh itu nggak nyantai aja lah, ya udah biasa-biasa aja lah gitu ya, nggak kayak gitu. Nah di sini dikatakan bahwa supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Nah di terjemahan yang lain juga saya lihat bahwa tersandung itu berbicara tentang supaya kamu tidak berpaling dari Tuhan. Nah berpaling dari Tuhan supaya kamu tidak akan murtad. Supaya kamu hidup jauh dari dosa. Nah jadi dari sini kan kita lihat bahwa ada orang yang udah ngalamin, udah nerima panggilan dan udah menjadi orang pilihannya Tuhan. Nah Pak Petrus bilang masih bisa tersandung loh, masih bisa murtad loh, masih bisa hidup di dalam dosa loh, masih bisa berpaling dari Tuhan. Kalau dilihat dari sini. Nah kemarin kita udah dengar bahwa kenapa Petrus menulis surat ini kepada jemaat-jemaat, karena pada waktu itu kan banyak penyesat-penyesat. Ya penyesat-penyesat. Jadi kalau penyesat-penyesat itu paling gampang korbannya siapa? Tentu orang yang gak sungguh-sungguh. Betul gak? Orang yang nyantai ikut Tuhan, yang biasa-biasa aja. Ini yang menjadi sasaran empuk. Nah kalau dulu ada penyesat yang datang menyusup ke kelompok orang-orang percaya. Nah kalau sekarang kan penyesatnya jauh lebih gampang. Semuanya ada di HP. Buka aja YouTube, itu pengajaran-pengajaran aja itu benar. Nah kalau kita nih gak punya dasar yang benar, yang kuat. Gak punya, kalau kita ikut Tuhan dari awal ikut Tuhan, gak pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu sangat mudah terombang-ambing. Nah makanya Petrus bilang bahwa harus sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh. Enggak masalah dengan kamu udah dipilih Tuhan, walaupun kamu udah punya panggilan, mau itu panggilan khusus pun enggak menjamin orang bisa tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi ini satu peringatan yang Pak Petrus ini sungguh-sungguh, dia bilang selama aku masih hidup di dunia, aku mau terus ingetin ini buat orang-orang percaya. Kalau baca lagi di ayat yang ke-12, ke-13, ke-15 ini kan Petrus ngomong berkali-kali, aku mengingatkan, selama aku masih hidup aku akan terus mengingatkan. Berarti apa? Ikut Tuhan, kalau enggak sungguh-sungguh itu akan mudah membuat orang-orang percaya. Orang-orang yang udah dapat panggilan, orang-orang pilihan Tuhan pun masih bisa jatuh. Nah jadi kadang-kadang orang udah lama ikut Tuhan ya, dan merasa udah punya panggilan ya. Rasanya udah mulai, kalau direnungkan coba bandingkan dulu waktu pertama ikut Tuhan seserius apa, bandingkan dengan hari ini. Nah termasuk dalam hal ibadah ya. Kalau sekarang kan kalau ditanya ketemu orang ibadahnya di mana? Oh saya online. Tapi kalau ngomong firmannya ya menasihatin jagonya bukan main. Tapi ibadahnya online. Nah ibadah aja, Alkitab aja udah tahu nih bahwa nanti pada hari-hari terakhir orang udah mulai malas ibadah. Nah makanya diingatkan bahwa jangan meninggalkan ibadah. Kalau kita lihat di dalam coba Ibrani 10 ayat yang ke-25. Orang kadang-kadang
hari-hari ini orang-orang yang udah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima, sudah menjadi orang-orang pilihannya Tuhan kan kadang-kadang menyepelekan soal ibadah aja juga orang udah gak bersungguh-sungguh. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi orang-orang udah mulai biasa online. Ya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita saat ini sedang menuju hari Tuhan yang semakin mendekat yang kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi dikatakan bahwa harusnya ibadah aja harusnya bukannya semakin loyo, bukan semakin nggak mau ibadah, tapi harusnya semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Dan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam terjemahan easy dikatakan bahwa beberapa orang mulai berhenti untuk melakukan pertemuan di dalam pertemuan orang-orang percaya. Tetapi hal itu gak baik katanya. Harusnya kita terus menerus melakukan pertemuan bersama. Apalagi harusnya menjadi hal yang lebih penting lagi karena apa? Karena hari Tuhan akan datang. Hari Tuhan akan datang. Nah jadi berusaha sungguh-sungguh buat ibadah aja orang udah mulai kendor. Ya. Nah beberapa hari yang lalu saya sempat dengar seorang hamba Tuhan ngomong gini. Namanya Lauren Livingstone. Dia bilang gini bahwa ini orang Amerika dan dia bilang bahwa kenapa kekristenan di Amerika sebenarnya udah mengalami penurunan ya katanya. Karena orang-orang yang punya panggilan khusus, ya, yang seperti pengkhotbah, gembala, pengajar, itu mereka udah tidak lagi sungguh-sungguh, tidak lagi berusaha sungguh-sungguh untuk mendengar suara Tuhan. Mereka cuman ya udah khotbah aja. Gembalain aja gitu. Tapi udah gak bersungguh-sungguh. Padahal ini panggilan khusus adalah gini. Orang-orang yang sebenarnya pengajar, gembala, guru-guru ini adalah nabi. Ini yang dikatakan di dalam Efesus ya, nabi. Dan rasul-rasul ini adalah orang yang punya hubungan terus dengan Tuhan. Dan orang-orang yang dipercayakan untuk dapat tangkap dari Tuhan dan bagikan kepada jemaat. Nah, dan banyak kali orang-orang yang udah memimpin gereja yang besar kan udah nggak nangkep lagi yang apa kata Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat. Mereka cuma ya udah jalanin aja. Karena fokusnya targetnya udah bukan mengasihi Tuhan lagi, tapi banyak yang mengasihi dunia. Makanya kalau hari-hari ini, kalau kita di tempat ini seminggu sekali aja kita masih bisa dengar firman Tuhan yang Tuhan pesankan buat kita melalui Bapak Gembala. Thank you bro. Masih dengar suara Tuhan dan membagikannya buat kita. Ini luar biasa loh. Mesti bilang terima kasih loh. Amin. Karena udah banyak kali ya orang-orang yang punya panggilan khusus itu udah nggak lagi menjadi alat Tuhan untuk menerima dari Tuhan dan membagikan kepada jemaat. Mereka cuma ngomong firman Tuhan yang bisa menyenangkan hati orang aja. Minggu aja saya nggak ngomongin ini. Mungkin dia lupa hari itu atau biasanya nggak seperti itu. Tapi saya nunggu ini khotbah kok udah setengah jam ayatnya kok gak keluar gitu. Tapi jadi ngomonginnya apa? Memotivasi orang. Tapi gak ada dasarnya. Nah jadi Rasul Petrus bilang gitu. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, mungkin ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Siapapun kita pasti kita dipanggil sama Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan pilih kita. Ya, kita di orang-orang yang pilihan, ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, orang-orang pilihan adalah orang-orang yang udah mengalami penebusan Tuhan.
yang udah terima kasih karunia keselamatan yang dari Tuhan. Ini nggak menjamin bahwa wah udah diselamatin nih. Yesus udah mati buat kita. Kita udah melayani Tuhan dengan panggilan-panggilan yang khusus dari Tuhan, udah pasti aman punya. Enggak. Ternyata enggak. Dan ini pun dikatakan oleh Rasul Paulus kan. Di dalam 1 Korintus 9 dia bilang gini, jangan setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Ini rasul besar loh. Dia bilang jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Makanya di dalam pelayannya dia sungguh-sungguh, aku ini bukan orang yang sembarangan ninju, sembarangan aja atau lari tanpa tujuan. Nah, jadi artinya apa? Dia orang yang sungguh-sungguh. Kalau dia melakukan sesuatu, dia di dalam pelayanan dia sungguh-sungguh. Punya target dan dia nggak sembarangan. Artinya berusaha sungguh-sungguh. Di dalam hidupnya Paulus dia masih tetap berusaha sungguh-sungguh. Karena apa? Orang yang berusaha sungguh-sungguh itu punya pijakan yang kuat. Yang gak mudah tergoncangkan, gak mudah terombang-ambingkan. Nah ini yang jadi Tuhan ingatkan buat kita. Jangan kita pikir yang penting gue udah selamat kok. Udah diselamatin, udah dibaptis, udah melayani dengan panggilan khusus misalnya. Petrus bilang harus tetap berusaha sungguh-sungguh. Nah, bahkan kalau di Petrus selalu ngajarin lagi nih tentang berusaha sungguh-sungguh. Apa yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh? Punya iman aja gak cukup. Iman aja, kadang-kadang kita pikir udah beriman, udah masih percaya Yesus. Tapi cuman iman doang, itu gak cukup. Makanya di sini dikatakan kalau kamu memang beriman, kamu juga harus tambahkan lagi, harus punya kebajikan. Nah kebajikan itu bukan cuma sekedar punya kebajikan, oh udah punya nih rasanya, rasain mah udah punya. Bukan cuma rasanya udah punya. Dikatakan bahwa kamu harus berusaha sungguh-sungguh dan harus punya dengan berlimpah-limpah. Ya, berlimpah-limpah katanya. Di ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah kebajikan itu apa? Karakter ilahi, karakter unggul. Kadang-kadang kan orang udah punya panggilan khusus, udah jadi orang pilihannya Tuhan, tapi gak punya karakter. Kenapa? Karena gak dibangun sungguh-sungguh. Ini karakter ini penting loh. Nah, hari Minggu kan saya nggak ada di Bandung, jadi saya ke gerejanya di Jakarta, ikut gerejanya adik saya. Nah, jadi di gerejanya ada di mall, ada 2 gereja. Nah, saya kan nggak tahu nih gerejanya letaknya di mana karena baru pertama kali nih mau ke gereja. Nah, sekarang kan kalau gereja kalau mau dipikir-pikir ya, gereja sekarang kan namanya kan nggak, sekarang kan GBI Pastur gitu, GBI apa ada nama jalannya kan. Nah kalau yang di mall kan gak ada namanya. Namanya cuma singkatan-singkatan. GW, FG, ini semuanya singkatan bahasa Inggris. Nah jadi kan saya juga lagi itu gak ngafalin. Cuman saya tahu nih gereja yang ada saya itu ada huruf F-nya. Pokoknya artinya forward katanya. Nah jadi waktu datang ke situ ke gereja karena kita orang baru. Udah nanya satpam bilang oh datang aja masuk aja di lobi ada katanya gitu. Nah kita datang ke lobi, begitu sampai di lobi terus kita ada asyir nih, terus saya bilang maaf ya kalau mau ke gereja nih tapi bukan yang ini, saya bilang saya orang baru, jadi saya nggak ngerti nih, saya bilang gitu, nggak ngerti di mana letaknya dan yang saya tahu bukan yang ini, ada tuh gereja tuh yang depannya F, enggak ini langsung ditarik nih, si Delvin ditarik, saat ditarik, yuk isi ini katanya di scan dulu katanya. Enggak bukan yang ini, yang depannya F. Enggak yang ini katanya. Kan aneh gitu loh buat saya. Kan harusnya kan gini kalau kita punya karakter yang baik gitu kan. Kalau memang bukan, kita bilang bukan. Oh bukan yang ini Bu. Mungkin Ibu bisa tanya di bagian informasi atau apa gitu. Ini main tarik aja. Udah kita bilang bukan, enggak ini katanya. Jadi
Asyir itu udah kayak orang marketing, tapi bukan marketing yang elegan. Marketing yang ada di pasar-pasar yang, bu beli bu, iya, sales sebenarnya itu teh. Mainannya kasar gitu loh. Kenapa? Apa salahnya sih dia bilang bahwa bukannya ini? Oh ya coba tolong nanti saya tanyakan di mana atau gimana ada usaha. Nah itu karakter. Termasuk juga karakter kalau memang karakter ilahi itu adalah karakter orang bisa mengampuni. Orang bisa minta maaf pun itu sebuah karakter yang gak mudah loh. Paling susah gak? Paling gampang ngampunin siapa? Temen. Ya rada gampang lah gitu. Yang susah ngampunin pasangan hidup. Yang udah belasan puluhan tahun tinggal bersama nih. Susah ngampuninya. Tapi kalau kita terus berusaha sungguh-sungguh untuk membangun kebajikan. Karakter yang baik, karakter ilahi. Mengampuni dan minta ampun itu harusnya menjadi sebuah gaya hidup. Orang tua minta maaf sama anak kalau memang salah. Anak minta maaf sama orang tua. Ini bukan sesuatu yang gampang dia lakukan. Gak semua orang bisa melakukan itu. Makanya kan ada perpecahan di dalam keluarga. Itu hal yang mudah aja. Nah itu harus berusaha sungguh-sungguh punya karakter. Oh banyak kalau mau disebutin lagi karakter-karakter yang lain. Dikatakan lagi juga bahwa yang Petrus bilang punya karakter aja, punya iman aja, punya karakter aja nggak cukup loh. Kalau belum punya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu kita dikatakan harus berusaha sungguh-sungguh dan berlimpah-limpah. Punya pengetahuan yang berlimpah-limpah. Nggak cukup dengan ya udah hari Minggu dengar khotbah, terus rasanya udah pinter banget. Enggak. Berusaha itu artinya kita ada usaha pribadi. Kalau nggak ngerti dibaca lagi, dibuka lagi. Kalau masih nggak paham ditanya. Tanya ketua sel, tanya gembala. Jarang loh ada orang yang mau nanya sama saya. Maksudnya apa gitu. Nah jadi ya maksudnya saya sebagai ketua sel gitu. Kita terbuka untuk terus ada siapapun yang mau bertanya. Nah pengetahuan itu penting banget. Harus punya dasar pengetahuan yang mumpuni firman Tuhan. Jadi gini, kadang-kadang orang berpikir dulu ada satu pemahaman yang gini. Kalau kita hidup di zaman PL ya, udah percaya Yesus cukup punya iman. Iman aja cukup, gak usah pakai kerja keras. Nah yang berusaha itu adalah orang-orang yang hidup di perjanjian lama. Taurat itu pakai usaha, tapi kalau kita di dalam perjanjian baru gak gitu loh. Nah tapi kan Petrus bilang tetap harus ada berusaha sungguh-sungguh dan berlimpah-limpah. Artinya kan ada bagian kita yang harus kita lakukan. Nah, kenapa harus punya pengajaran yang sungguh-sungguh? Yang harusnya kalau kita berusaha sungguh-sungguh punya pijakan yang kuat. Karena hari-hari ini kan firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman ini ada banyak orang akan datang memakai nama Yesus. Untuk menyesatkan dan Alkitab katakan banyak orang yang akan tersesat. Coba ini luar biasa nggak coba? Akan banyak orang yang akan disesatkan. Di mana tuh ayatnya tuh di Matius 24 kalau nggak salah ya. Jadi Alkitab udah bilang dari jauh-jauh hari bahwa memang pada akhirnya orang-orang akan banyak yang tersesat ya. Nah ini ayat Matius 24 ayat yang keempat dan kelima. Ini tentang akhir zaman ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias yang mereka akan menyesatkan banyak orang ya. Banyak orang. Banyak orang yang bisa disesatkan loh akhir zaman. Nah jadi kayak kemarinnya ketemu orang yang orang tuanya meninggal. Dan jadi gini loh, kalau kita gak mau sungguh-sungguh dibangun, gak mau sungguh-sungguh berusaha untuk punya pengetahuan yang benar ya. Artinya kan kita menjadi banyak orang yang cuma orang percaya yang
demennya panggil pelihat ya. Pengennya sok liatin saya apa gitu kan. Kan ada tuh yang para pendoa-pendoa yang ngeroh itu kan ya ada yang benar juga, tapi nggak banyak juga yang nggak benar gitu loh. Yang wah semuanya pengen diliatin. Nah jadi waktu sakit dan meninggal akhirnya orang ini manggil pelihat atau pendoa yang sebelum nggak tahu udah meninggalnya, yang meninggal diolesi oleh anggur perjamuan. Sok cari ayatnya ada nggak Alkitab? Meninggal diurapi pakai minyak anggur perjamuan. Nggak ada. Tapi dia lakukan itu. Kenapa? Supaya kalau misalnya nanti udah di sana gitu, ada malaikat lewat, malaikat yang benar gitu. Kayaknya seperti itulah ya, kurang lebih gitu. Nah mulut dia bisa manggil. Oh ini malaikat supaya dia dibawa ke jalan yang benar gitu, arahnya benar. Lu pikir angkot kali? Dipakein minyak, dipakein anggur perjamuan supaya manggil angkot nggak salah nomor. Nah itu nggak tahu kayak gitu. Nah sampai akhirnya orang ini jadi berpikir kalau dia mati sendiri nih, nggak ada pendoa, nggak ada yang minyakin dia punya mulut, nanti bisa salah tuh. Kan ini sesuatu yang oh my God, OMG gitu ya. Nah ini kan kalau kita nggak punya dasar, ini kadang-kadang ada sengaja ada pelihat-pelihat yang begitu sakti dan orang bisa wah lebih sakti dari Yesus ini. Kalau nggak punya, kita nggak berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita pengetahuan. Walaupun kita udah terima keselamatan, jangan pikir bahwa kita udah aman. Bisa dikatakan, Petrus bilang bisa jatuh kok, bisa murtad, bisa berpaling dari Yesus. Nah jadi memang pendoa-pendoa yang punya penglihatan ini kan ada 3 macam. Satu memang benar, dia memang punya karunia. Yang kedua nggak punya karunia, mungkin juga dia nggak lihat, tapi dia bilang dia lihat. Yang ketiga benar dia lihat, tapi dia lihat alam lain. Dia lihat kerajaan kegelapan, yang dia lihat seperti itu kita nggak tahu. Tapi untuk sampai kita tahu, oh yang ini benar, yang ini nggak benar, yang ini ngaco, kan kita harus punya pengetahuan. Kita sendiri yang harus punya pengetahuan sehingga kita punya standar dan kita tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Enggak terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran. Nah jadi inilah yang Petrus ingatkan bahwa kalau kita harus bertambah-tambah, harus giat dan harus berlimpah-limpah. Wah ini kalau gak rajin-rajin amat, gak sungguh-sungguh banget nih untuk bisa berlimpah-limpah, itu gak mudah. Nah kalau di dalam Ibrani 2 ayat yang 1, di situ juga dikatakan bahwa Ibrani 2 ayat yang pertama. Karena itu haruslah lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah lebih teliti ini kata dalam bahasa aslinya tuh perisoteros. Kata aslinya ada perisos ya. Perisos ini artinya gini, harus lebih lagi, malah lebih lagi. Nah ini untuk bisa lebih lagi ini kan artinya harus orang-orang yang sungguh-sungguh, harus orang-orang yang serius loh. Ya harus yang benar-benar giat di dalamnya. Jadi karena kamu harus sungguh-sungguh lebih lagi, malah harus lebih lagi. Kita memperhatikan apa yang kita dengar. Baru bisa berlimpah-limpah. Jadi memang ikut Tuhan itu kita gak bisa sesantai mungkin, gak bisa. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan. Jangan kita pikir kok usaha sendiri ya. Nah bedanya gini, kita tuh anak-anak Tuhan kita gak pernah usaha sendiri. Nah kalau di dalam 1 Petrus 2 Petrus 1 ini kan dikatakan bahwa
ayat yang ketiga. Karena itu kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita sebagai sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Jadi bukan kita usaha dengan kekuatan kita aja. Berusaha sungguh-sungguh, kenapa? Karena Tuhan dikatakan bahwa Dia udah menganugerahkan, Dia memberikan kuasanya yang besar. Janji-janjinya yang besar itu buat kita. Untuk apa? Supaya kita bisa hidup saleh. Hidup benar. Kita nggak berjalan sendiri. Kita bersama dengan Tuhan. Nah, karena memang apa? Karena memang Tuhan mau semua dari kita, tidak satu orang pun binasa. Jadi yang bakal binasa siapa? Bukan orang-orang yang kita pikir bahwa suku yang terabaikan yang belum dengar Injil. Jangan loh, bukan cuma itu aja. Orang-orang yang udah dikatakan Petrus bahwa orang-orang yang punya panggilan dan orang-orang pilihan pun Tuhan kalau nggak sungguh-sungguh pun nggak punya hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Nah, kemarin kita dengar tentang Rasul Paulus ya. Rasul Paulus kan orang yang punya kesungguhan hati kan. Dia berusaha sungguh-sungguh. Waktu dia masih jahat aja, dia berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Untuk bunuhin, untuk membinasakan orang-orang pengikut Kristus kan, pengikut Yesus. Nah, kenapa dia sampai ngalamin perjumpaan dengan Tuhan di Damsyik itu? Itu jarak antara Yerusalem dengan Damsyik itu kurang lebih 5 hari loh. Nah, orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem tahu ada pembantaian. Mereka melarikan diri sampai ke Damsyik untuk apa? Untuk bersembunyi. Nah, ini Paulus ini tahu banget. Dia dengar bahwa banyak orang Kristen yang udah pindah, udah melarikan diri ke Damsyik. Perjalanan 5 hari loh. Dia sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Dia kejar orang-orang percaya itu. Sampai akhirnya sendiri dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, waktu dia udah di dalam Tuhan pun juga dia bersungguh-sungguh untuk apa? Mencelikan mata orang yang buta, dia bilang. Untuk membawa orang pindah dari kerajaan gelap masuk dalam kerajaan, itu targetnya dia. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk itu. Nah, jadi harusnya kesungguhan itu tuh bagian dari hidup kita loh. Bukan cuma sekedar bahwa kita ini untuk urusan rohani aja. Enggak loh. Bukan urusan rohani aja. Dalam semua aspek hidup. Apalagi kita orang percaya. Orang-orang yang percaya Yesus harusnya apa? Kita hidup di dalam bidang sekuler pun juga harus punya kesungguhan hati. Berusaha sungguh-sungguh. Waktu bekerja bersungguh hati. Nah, itu bersungguh hati itu kan yang membuat orang bisa terus naik lagi, makin hari makin naik. Itu kan apa? Ada kesungguhan, berusaha sungguh-sungguh. Nah, jadi memang itu yang harus, jadi berusaha sungguh-sungguh itu balik lagi itu sebuah pilihan yang harus kita ambil. Mau nyantai itu pilihan juga. Mau berusaha sungguh-sungguh itu pilihan juga. Nah, tapi di dalam kerohanian Petrus bilang bersungguh hati loh. Paulus bilang harus bersungguh-sungguh juga. Kalau memang petinju, tinju yang benar. Kalau memang pelari, lari sekuat tenaga. Sedemikian rupa. Jadi gak ada orang santai di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dunia gak pernah santai. Setan gak pernah santai untuk membiarkan orang-orang percaya selamat. Dia tetap akan membawa sebanyak-banyaknya orang percaya, orang-orang yang udah punya panggilan, orang-orang yang udah terima keselamatan itu kalau bisa semuanya gagal. Ada satu orang hamba Tuhan yang namanya dokter saya lupa namanya. Pokoknya dia penulis buku juga.
Nah dia penulis buku, dan dulu waktu saya baru bertobat tuh saya banyak sekali diberkati oleh buku-bukunya dia. Makanya banyak sekali buku-bukunya dia yang saya punya. Dan itu pengajarannya bagus banget. Nah gak tahu di usia dia yang udah 70 tahun ini, 70 tahun lebih mungkin ya. Ternyata dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Artinya apa dari sini? Makanya Petrus bilang, udah punya panggilan khusus loh. Kalau kita gak punya berusaha sungguh-sungguh tetap berjalan di dalam membangun kehidupan kita, bisa jatuh juga. Mau kurang apa ini orang akhirnya menjadi gembala mega church. Nah oleh karena itu, inilah yang Tuhan terus ingatkan buat kita semua bahwa harus giat. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ya, ayat yang terakhir kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Nah janganlah goyah dan giatlah. Nah giatlah ini punya dasar kata yang sama dengan yang tadi yang teliti ya. Lebih teliti, ini punya dasar yang sama, perisos. Artinya giat itu bukan cuma sekedar giat yang sibuk, tapi berlimpah, malah harus lebih dan lebih lagi dan lagi dan lagi. Dan itu yang untuk bisa lebih lagi dan lebih lagi itu cuma orang-orang yang bersungguh hati yang bisa melakukannya. Nah oleh karena itu ini pesan Tuhan yang boleh kita renungkan lebih lagi. Coba cek lagi diri kita dulu sama sekarang. Jangan-jangan sekarang kita mulai ada kekendoran. Nah kita gak tahu ini, kita kan ada di akhir zaman yang kita gak pernah tahu apa yang bakal terjadi, betul gak? Nah oleh karena itu bagian kita cuma satu. Bekerja, berusaha, sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan pun juga memberikan seluruh kuasanya dan janji-janjinya untuk mendukung kita. Untuk terus berusaha sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.